Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adikku, Ya Bu. yang saya hormati Pak Jenugi selaku Ketua NKPSS Polri SMP dan Balai Swasta Sekolah Lampung, Ibu Ida, kemudian yang saya banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, para kepala sekolah SMP Swasta Sekolah Lampung. Yang kami hormati Pak Mulyadi bersama timnya dari Dinas Pendidikan Kota Lampung, yang saya hormati saudara-saudara sekalian, para fungsional, Irban, Pak Sekretaris, hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur tiada hentinya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian. Pada hari ini tidak dapat hadir secara seksama di ruang Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam kondisi sehat walafiat, walaupun dalam suasana COVID masih tetap berjalan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan virus Corona 19 kita berdoa bersama, insya Allah akan segera diselesaikan, teratasi, dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pemeriksaan atau audit ataupun sejenisnya yang kita lakukan pada SMP swasta ini tidak lain adalah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020, baik pasal 1 maupun pasal 2. Dua dasar ini akan menjadi acuan bagi inspektorat, karena kedudukan inspektorat adalah merupakan unsur pengawasan, membantu wali kota, bupati wali kota dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu, sebagai kewajiban kami adalah bagaimana inspektorat agar pembinaan dan pengawasan yang dikedepankan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Maksudnya bagaimana adalah bahwa pembinaan pengawasan ini adalah untuk memberikan arahan, meluruskan bagi Bapak Ibu sekalian manakala ada hal-hal yang tidak sesuai. Khusus untuk swasta, kami hanya masuk ke dalam dana bosnya. Tapi kalau di SMP negeri, termasuk SDM-nya kami harus lakukan audit. Asetnya juga kami audit, termasuk masalah keuangannya juga kami audit. Jadi harus ada pertanggungjawaban. Jadi seset pun keuangan pemerintah, serupiah pun keuangan pemerintah itu harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena ini merupakan dana pos senantiasa menjadi incaran bagi kawan-kawan yang lain, menjadikan pintu masuk untuk melakukan hal-hal yang senantiasa seolah-olah kita dipojokkan. Oleh karena itu, inspektorat berkewajiban untuk melakukan hal pengawasan pembinaan. Jadi pengawasan itu mengedepankan namanya pembinaan dan pengawasan, bukan penindakan di situ, Pak. Oleh karenanya, apabila ada temuan yang tidak sesuai dengan juknisnya, maka pertama harus melengkapi ketentuan-ketentuan itu. Data pendukungnya Pak harus kita lengkapi. Kalau memang tidak sesuai dengan petunjuk teknis, maka
harus kita kembalikan. Karena setiap rupiah ini harus kita pertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkan? Pastikan ada yang namanya dokumen yang bisa kita pertanggungjawabkan itu. Kalau kita belanja, kita harus punya dokumen surat pembelian itu. Nah, oleh karena itu inilah yang harus kita sampaikan kepada kita, bahwa dalam pemeriksaan dana bos untuk SMP memang karena beberapa tahun terakhir kawan-kawan di inspektorat ini sangat terbatas termasuk personil, sehingga beberapa tahun kemarin itu tidak sempat dilakukan pemeriksaan. Sebenarnya kalau terjadi apa-apa di dalam pemeriksaan misalnya BPK, maka sebenarnya kalau terjadi kesalahan, maka inspektorat juga menjadi bagian yang secara moral dia harus bertanggung jawab karena tidak pernah melakukan pembinaan itu. Nah, oleh karena itu mendasari itu dengan undang-undang peraturan menteri 2 ini, maka pada tahun ini kami perintahkan kepada kawan saya yang harus melakukan pembinaan pengawasan ini. Nggak boleh enggak, karena kalau enggak menjadi pembiaran juga nantinya, dan itu salah secara institusi, kami salah. Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang dikatakan Pak Sekretaris ini tidak ada unsur yang lain, Bu, ya Pak ya, biasa aja ya. Jadi kalau nanti diminta datanya silahkan berikan aja, nggak ada masalah kok. Kalau masih misalnya kira-kira ada kekurangan datanya, nanti Bapak lengkapi, itu enaknya. Tapi kalau nanti aparat penegak hukum yang masuk, nggak bisa lagi ini nggak bisa langsung tag, nggak bisa dipertanggungjawabkan, ini tidak adanya. Kalau kami masih enak, ini kurang ini Pak, oh ini buatkan ini catat di sini, kira-kira gitu ya. Jadi enak gitu ya. Jadi memberikan solusi-solusi untuk mempertanggungjawabkan negara itu. Saudara-saudara sekalian saya hormati, tentunya selain dari kami, tentu dan juga dari Diknas Kota bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada Bapak Ibu sekalian, bukan hanya tata kelola masalah keuangan, tetapi kalau di Diknas ya semua ya, termasuk tata kelola berkenaan dengan proses belajar mengajarnya, kualitas gurunya, tenaga pendidik dan kependidikannya kayak apa. Inilah tanggung jawab Diknas juga. Kami dalam hal ini hanya menyoroti berkenaan dana bosnya, Bu ya. Jadi kayaknya waktunya nggak lama-lama juga ini ya. Yang penting dokumen yang kami minta nanti benar-benar bisa disampaikan. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, bahwa tadi berdasarkan aturan itu saya nggak usah bacakan, sudah Bapak udah tahu lah, bahwa dana bos ini kan diberikan per siswa, kan gitu Bu ya? Ya, per siswa 1.100.000 Bu ya? Ya, ini yang harus kita kelola dengan baik. Artinya semakin banyak muridnya, semakin banyak dana bosnya ya. Kalau muridnya sedikit ya sedikit juga dapatnya. Ya, biasanya kan gitu Bu ya. Nah, tentunya kan supaya muridnya banyak, yang pertama kualitas harus kita jaga. Kan gitu ya? Biasanya kan seperti itu. Kemudian yang kedua, mekanisme tata kelola di dalam itu juga bagus, administratifnya harus bagus. Nah, kalau sudah bagus, trust dari masyarakat bagus, pasti larinya ke situ. Kira-kira gitu Bu ya. Nah, ini biasanya. Oleh karenanya saya mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan dana bos ada 12 komponen yang harus kita lihat. Ya. Jadi ada 12 komponen yang bisa kita gunakan untuk penggunaan dana bos itu. Yang pertama adalah komponen untuk penerimaan peserta didik baru. Jadi sekolah menggunakan dana bos reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah meliputi 12 komponen. Pertama, penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, pengembangan perpustakaan, itu bisa. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, masing-masing kan beda biasanya kan. Kemudian kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Kemudian pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, itu bisa. Kemudian pembiayaan langganan daya dan jasa. Kemudian 8, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Nah, kalau sarana prasarana kan nanti ada kriterianya, ringan, berat, sedang dan berat. Yang dibolehkan itu hanya yang ringan aja, kalau yang berat nggak bisa.
Kemudian penyediaan alat multimedia pembelajaran. Kemudian 10 penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. 11 penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan. Nah ini keterserapan lulusan pada dunia kerja mungkin. Atau pembayaran honor. Nah ini bisa juga. Jadi ada 12 komponen yang harus kita perhatikan untuk penggunaan dana BOS. Apabila di luar dana 12 komponen ini Bu, itu lampu merah, hati-hati jangan. Ya Bu ya. Jadi kira-kira seperti itu, mengingatkan ya. Jadi kalau selama ini di luar komponen itu, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah oleh karenanya kita harus ada rambu-rambunya, 12 komponen yang harus kita lihat. Ya silakan aja berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Pada tahun ini, rencana kegiatan anggaran sekolah itu diberikan kepada masing-masing sekolah. Kalau dulu kan udah dipatok gitu ya, ini kan gitu ya, nggak bisa bergerak. Nah, sekarang udah agak diberi kebebasan ini oleh Menteri Pendidikan. Jadi agak fleksibel itu. Nah, jadi kita harus membuat skala prioritas kegiatan itu apa aja sih prioritasnya di sini. Sehingga ada pemetaan itu, sehingga kita bisa nanti berdasarkan pemetaan ini yang kita lakukan. 12 komponen ini yang harus kita lihat. Apakah mesti 12 komponen? Tidak mesti 12 komponen itu. Kalau kira-kira Bapak cukup 10 komponen aja dipakai 10 aja, nggak harus dipaksakan 12 ini kan. Kira-kira gitu Bu ya. Oh, ini 12 komponen terpenuhi enggak. Tapi rambunya 12 komponen itu ya Pak ya. Oleh karena itu di dalam rangka melakukan pemeriksaan ini, kami memerlukan beberapa data awal. Ya, kira-kira entry meeting ini kira-kira perlu ngomong belum ya? Permisi Pak, kami melakukan pemeriksaan ke tempat Bapak. Kira-kira kata keramanya begitu Pak. Jadi nggak bisa kami langsung masuk enggak. Kalau kita masuk ke rumah itu kan cukup pintunya dulu kan. Assalamualaikum, selamat pagi, berapa lah, tapi punya. Nah, sampuraso kalau di Jawa Barat. Jadi ini kronologinya seperti itu Pak, namanya entry meeting seperti itu masuk. Nah oleh karenanya ada beberapa data yang diperlukan. Yang pertama, ARKAS-nya nih, aplikasi rencana kegiatan anggaran sekolah. Jadi data yang dilampirkan pada Binwas yang kami butuhkan salah satunya adalah ARKAS. Yang kedua, rekening koran sekolah. Nah itu Bu, itu kami nanti minta data dokumen itu. Kemudian yang ketiga, pembukuan, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. Kemudian yang keempat, bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Jadi setiap kita melakukan pengeluaran harus ada bukti belanjanya itu Pak ya. Jadi nggak bisa nanti nggak boleh juga. Kemudian bukti setoran pajak ke kas negara. Nah ada pajaknya Pak, akan ada ketentuan pajak itu ya, kita setor. Kemudian rekapitulasi realisasi belanja dana BOS barang modal aset. Jadi kita nanti ada formatnya ya, formnya yang diberikan, BHM-nya nanti diberikan. Jadi itulah ada 6 lampiran dokumen yang dibutuhkan oleh kawan-kawan nanti pemeriksa dan berkenaan dengan pemeriksaan. Tadi saya katakan ada 12 komponen yang bisa kita belanjakan. Nah, di sini juga ada 10 larangan penggunaan dana BOS. Jadi tadi ada 12 komponen yang boleh kita pakai. Nah, sekarang ada 10 larangan dalam penggunaan dana BOS itu. Yang pertama, mungkin Bapak sudah tahu, dilarang melakukan transfer dana BOS reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan pembayaran. Jadi kita punya rekening BOS itu kan ada ya? Ada. Nah, jadi kita harus pakai itu. Jadi nggak boleh seperti baru dulu. Jadi kalau misalnya selama ini kita gunakan segera dirubah itu nggak boleh ya. Yang kedua, dilarang menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi, seperti meminjamkan kepada pihak lain, tidak boleh. Yang ketiga, dilarang membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis.
Jadi kita kan sudah punya perangkat arkasnya itu Pak, ya kan? Dari Dignas. Kemudian dilarang menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB dalam jaringan. Ini kan sudah ada dari ketentuan dinas juga ini kan. Kemudian membiayai, dilarang membiayai kegiatan yang tidak menjadi perintah sekolah. Jadi maksud saya tadi di sini bahwa kita punya menentukan dulu skala prioritas. Apa sih skala prioritas kita ini ya? Nah, misalnya kan ada 12 komponen tadi. Kemudian kita buat skala prioritasnya yang mana sih di sini, ya kan? Karena kan uangnya terbatas juga kan. Kalau banyak enak bisa semua kan. Nah, karena dia terbatas, maka tahun ini kita biaya mana dulu. Nah, nanti tahun berikutnya ada lagi. Waktu tahun kemarin ini bukan, tahun berikutnya kita ganti. Nah, itulah namanya skala prioritas. Mana yang harus kita clearkan tahun ini dulu. Atau bisa saja skala prioritasnya sama, tetapi ada tahap pertama ini, nanti tahun berikutnya ini yang kedua. Nah, bisa juga. Jadi yang menentukan itu adalah Bapak Ibu sekalian, skala prioritasnya kayak apa. Kemudian pihak sekolah dilarang menggunakan dana BOS untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan iuran atau membeli pakaian seragam dan sepatu baik bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan investasi inventaris sekolah. Jadi ini mengingat. Jadi kadang-kadang kan kita beli seragam, kan? Nah ini komponen yang tidak boleh Bu ya. Kemudian pihak sekolah juga dilarang menggunakan dana BOS untuk prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang. Tadi kan boleh ada komponen untuk perawatan. Jadi perawatan sekolah itu yang bersifat ringan aja. Kalau yang berat dan sedang itu nggak boleh. Jadi berarti yayasan kita lah yang tanggung jawab itu ya. Kemudian dana BOS itu tidak diperbolehkan investasi instrumen untuk mendanai kegiatan seperti ikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait program dana BOS reguler yang diselenggarakan di luar pemerintah. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah itu nggak boleh. Kita tidak bisa mengirim ke situ. Misalnya biasanya kan ada LSM itu ya, lembaga pendidikan lain-lain itu. Oh itu kita ditawarkan bagus ya. Nah itu kita tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk mengikuti pelatihan kegiatan di situ. Tetapi kalau kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah boleh, misalnya Dignas melakukan atau di pusat atau di mana. Tapi itu lembaga pemerintah, nah, itu boleh. Tetapi kalau ada lembaga non pemerintah yang melakukan dengan mengait-kaitkan misalnya dinas, ini menjadi perhatian juga. Berarti ini kan swasta yang melakukan itu. Jadi tidak boleh juga, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa mengikuti tapi uangnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian dilarang membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber. Jadi tidak boleh double cost. Jadi kalau kegiatan itu sudah dibiayai pemerintah pusat dalam komponen itu secara penuh, maka kita tidak usah lagi masuk ke situ. Ya Bu ya. Jadi nanti double cost. Nanti kita tidak tahu yang mana ini kan. Nah, itu dilarang juga ya Bu. Kemudian selanjutnya 10 dana dilarang juga menggunakan dana BOS reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik. Nah ini kita juga dilarang itu Bu ya. Jadi 10 larangan ini maksud saya ini Bapak Ibu sekalian untuk menjadi perhatian. Sepanjang tidak melarang, tidak masuk dalam larangan ini nggak apa-apa, silakan aja dengan komponen 12, larangannya ada 10, silakan aja. Tinggal Ibu buatkan prioritasnya aja. Kemudian yang tidak kalah penting itu data dukungnya. Misalnya setiap transaksi kita ada data dukungnya, misalnya kwitansinya mana. Kalau ini ada pesanannya mana, apa ya kan kira-kira ya. Nah, biasa seperti itu kan kita misalnya ada surat perintah kerjanya mana ini. SPK-nya. Jadi harus kita lengkapi itu semua ya. Karena ini kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau nggak ada itu, maka walaupun itu bagus kita lakukan beli, tapi tidak ada pertanggungjawabannya, data dukungnya maka dianggap tidak ada. Walaupun itu barangnya ada. Jadi tidak bisa diterima, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti. Misalnya Ibu mengikuti pelatihan, kan kira-kira gimana? Tapi tidak ada bukti Ibu bisa tahu itu.
maka dianggap tidak ada ini. Walaupun ibu menyatakan bahwa saya sudah ikut itu. Buktinya mana? Tapi mana tanda bukti sertamnya? Kok nggak ada? Nah, sehingga setiap pengeluaran itu harus ada bukti yang bisa, ada dokumen atau alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi ada beberapa hal tadi yang diminta oleh nanti tim. Ada 6, kemudian nanti ragu-ragu tadi saya sampaikan ada 12, ada 10 larangan. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti itu ya tidak ada masalah saya kira. Apalagi sekarang ini kan agak fleksibel penggunaan dana bos. Jadi enaklah Bapak menembus sedangkan dikenal. Inspektorat masuk ini dalam rangka melindungi kita. Jadi Bapak-bapak ini Ibu sekalian, inspektorat masuk itu dalam rangka melindungi kita semua. Supaya kalau ada pengaduan, ini kan tidak menutup kemungkinan banyak pengaduan kan. Dalam kondisi terbuka gini kan sebentar Pak itu, atau orang ngirim surat apa macam-macam. Nah, kalaupun orang itu melakukan pengaduan, nggak apa-apa, itu haknya. Tetapi yang penting Bapak Ibu sudah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat dan itu sudah clear, tidak ada masalah. Paling nanti inspektorat juga diminta keterangan. Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan dan sesuatu. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita menjadi tenang bekerja Bu. Biasanya kalau kita sudah ada penegak hukum masuk, ya termasuk kita lah nggak usah jauh. Agak grogi juga rasanya ya. Apalagi depan hilang sama bawa lengkap ini. Kan pikiran kita kan. Ya jangan kan Ibu, orang inspektorat juga kalau dipanggil agak mikir juga Ibu. Nggak bisa tidur juga kan. Apa ini apa itu kan. Nah, oleh karenanya itu ya kita harus menjaga ini. Ya. Jadi kita menjaga. Jadi dengan kata lain bahwa kami tidak ada maksud tertentu melakukan enggak kok kenapa baru sekarang. Alhamdulillah kita lakukan sekarang Bu. Kalau enggak lebih bahaya lagi kan. Nah, alhamdulillah kawan-kawan sepakat bahwa saya setelah mempertimbangkan, oh ini nggak bisa, bahaya juga, kasihan juga. Kalau nanti terjadi sesuatu, kami juga belum masuk meriksa, ya paling enak juga, kami belum periksa. Kasihan kan, tapi kalau sudah, ya enak. Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan dan sudah diaudit, pengeluaran itu telah sesuai, udah clear, tidak ada masalah, kan silakan aja Bu. Barangnya ada Pak, ini bukti sudah, diminta keterangan kita. Biasanya dia minta itu, mana audit inspektorat pemeriksaannya, biasanya gitu. Oh, sudah Pak, ini tidak. Oleh karena itu kawan-kawan akan membantu, kawan-kawan kami ini, partner Bapak ini akan membantu. Jadi jangan menganggap ini partner kerja kita namanya, mitra kerja ya. Nah, jangan berpikirannya gitu Pak ya. Ya Pak ya. Pak siapa Pak? Oh Pak Yusuf, oh ini agak mudah kenal namanya Pak Yusuf, Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu nabi yang terganteng gitu. Nah, bayangin aja Nabi. Ya Pak Yusuf ya. Jadi kita intinya kayak gitu, enggak ada. Pokoknya ini dalam rangka bagaimana sekolah itu berjalan dengan baik. Bagaimana tata kelola sekolah itu berjalan dengan bagus. Itu aja kita Pak, enggak ada yang lain. Kalau Bapak kira-kira di dalam pelaksanaannya itu ada keraguan, maka datang ke inspektorat untuk konsultasi, boleh. Kami buka konsultasi itu. Gratis, nggak usah bayar. Bapak datang konsultasi, terus kira-kira langkah-langkahnya, misalnya ada Pak, kami kira-kira mau gini, kira-kira gimana Pak? Nah nanti ada konsultasi ke sini. Cuman ada syaratnya, kirim surat dulu, ya supaya kami bisa gendakan di sini. SOP-nya kayak gitu. Setiap orang konsultasi dibuka, tetapi SOP-nya ada. Jadi ada pemberitaan lebih awal. Nggak bisa juga ujung-ujungnya Bapak datang ke sini mau konsultasi, orang yang nggak ada lagi keluar, kan repot juga kan. Nah, jadi kita agendakan Pak ya, jadi semua seperti itu. Jadi Bapak datang ke sini tepat, orang juga di sini udah siap memberikan konsultasi. Jadi enak, jadi nggak tiba-tiba gitu. Kira-kira gitu Bu ya. Jadi ini semua kami lakukan, tidak lain adalah bagaimana menjaga ketenangan orang bekerja. Bagaimana menjaga ketenangan Bapak Ibu sekalian melakukan proses belajar mengajar di sekolah dengan baik. Jangan sampai dengan dana bos terbebani kita, ya Bu ya. Ya, terbebani nggak repot kita nanti kan. Nah, tetapi alhamdulillah kalau bagus, ya insya Allah dari dinas juga ada pembinaannya. Kita juga tetap dari sisi pengawasannya tetap lakukan. Insya Allah Ibu jangan khawatir. Ibu itu tidak berjalan sendiri. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya itu menyatakan swasta dengan negeri sama aja lah. Sama-sama bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Itu dulu lah ya. Tugas pemerintah itu adalah 3. Bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan,
ya kan? Bagaimana mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan dengan berbagai cara kan? Yang kedua, bagaimana masyarakat ini makmur, kantongnya tepat kan gitu. Artinya ekonomi kan gitu. 3 tugas pemerintah utama itulah kira-kira. Yang lain itu tambahan aja pengembangan. 3 tugas pokok pemerintah negara ini pada kita. Nah, termasuk bapak-bapak inilah bagaimana mencerdaskan bangsa adalah pemerintah bersama bapak yayasan ini mencerdaskan. Karena tugas ini kalau semua pemerintah nggak mungkin juga. Ya, kira-kira gitu Pak ya, filosofinya ke kenegaraan kita, kebangsaan. Oleh karena itu mitra kerja kita Bapak sekalian adalah sesuatu yang diperlukan oleh pemerintah, dan pemerintah juga harus punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. Saya kira demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian ini nanti bisa, kalau ada beberapa diskusi atau pertanyaan boleh disampaikan. Ini ada beberapa kawan-kawan kami yang akan menjawab kalau ada hal-hal yang perlu. Saya kira demikian, terima kasih. Nah, terakhir Bu, jadi inspektorat ini terbuka bagi kita semua. Jadi jangan sampai ada image nih, jangan sampai image-nya inspektor angker, enggak. Ya ada inspektornya saya sebut enggak. Jadi enggak. Jadi image itu harus dirubah. Kenapa? Agar pembinaan itu berhasil. Jadi kalau enggak bisa itu kalau kita kayak pemeriksa ya repot juga jadinya. Jadi kita selalu mengali untuk perbaikan. Jadi kalau ada apa-apa silakan datang ke sini, enggak apa-apa Pak. Jadi terbuka untuk kita semua selama jam kerja Pak ya. Kalau malam repot juga nih, ibu-ibu punya tanggung jawab juga banyak. Selama jam kerja inspektor sampai sore Pak, nggak apa-apa. Buat nggak apa-apa datang ke sini. Mau ketemu inspektur nggak apa-apa. Pak sama boleh nggak apa-apa. Jadi ini aja terbuka bagi kita semua. Jadi jangan jadikanlah inspektorat ini rumah kedua bagi Bapak. Sekolahnya pertama ke sini juga kedua. Jadi setiap saat boleh datang konsultasi. Yang daripada nanti belakangan baru ada hal-hal yang kita tidak tahu, lebih baik dari awal kita konsultasi apa aja misalnya. Ya Pak ya. Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, subscribe, and share.